Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Ningsi dengan NIM 2382060 kelas 2B Prodi S1 PhD dari Universitas Pahlawan Unpad Tambusan. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi, dan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karakteristik geografis dan pengaruhnya. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim memberikan potensi besar dalam sektor ekonomi maritim, seperti perikanan, perkapalan, dan pariwisata pantai. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan seperti ikan, minyak, dan gas, serta tambang. Selain itu, perdagangan internasional juga sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis Indonesia sebagai jalur perdagangan utama antara Samudra Hindia dan Pasifik. Di sisi pertanian, Indonesia memiliki lahan yang subur dan iklim yang mendukung pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, dengan komoditas utama seperti padi, kopi, karet, dan kelapa sawit. Pertanian juga berperan penting dalam penyediaan pangan dan ekspor produk pertanian. Yang kedua, kehidupan sosial. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menciptakan keragaman budaya dan bahasa. Setiap pulau di Indonesia memiliki budaya, tradisi, dan bahasa yang berbeda. Hal ini menciptakan kekayaan budaya yang khas, tetapi juga tantangan dalam membangun kesatuan dan integrasi nasional. Selain itu, karakteristik geografis Indonesia juga mempengaruhi distribusi penduduk. Pulau-pulau yang lebih besar dan terhubung secara fisik oleh jaringan transportasi yang baik cenderung memiliki populasi yang lebih padat dibandingkan dengan pulau-pulau yang terpencil. Hal ini berdampak pada kesenjangan sosial dan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, kehidupan budaya. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan budaya Indonesia. Setiap pulau memiliki seni, musik, tarian, dan pakaian tradisional yang unik. Misalnya kebaya. Kebaya adalah busana tradisional Indonesia yang dipakai oleh perempuan, tetapi desain dan gaya kebaya dapat berbeda-beda di setiap pulau. Selain itu, budaya makanan Indonesia juga dipengaruhi oleh karakteristik geografisnya. Setiap daerah memiliki masakan khas yang menggunakan bahan lokal dan rempah-rempah. Contohnya adalah rendang dari Sumatera Barat, sate dari Jawa, dan ikan bakar dari Maluku. Yang keempat, komunikasi. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah mempengaruhi perkembangan sistem komunikasi di negara ini. Meskipun teknologi komunikasi telah berkembang pesat, beberapa pulau yang terpencil masih menghadapi tantangan dalam akses terhadap layanan telekomunikasi dan internet. Namun, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia. Yang kelima, transportasi. Negara kepulauan Indonesia yang menghadapi tantangan dalam transportasi. Karakteristik geografisnya yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan ketergantungan pada transportasi laut dan udara. Kapal feri dan kapal laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Bandara-bandara juga penting dalam menghubungkan pulau-pulau tersebut melalui penerbangan domestik.
Pembahasan yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Beberapa bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, pertanian dan pemukiman. Pertanian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang sangat penting di Indonesia melalui praktik pertanian. Manusia memanfaatkan lahan dan bercocok tanam dan menghasilkan makanan. Selain itu, manusia juga membangun pemukiman di sekitar lahan pertanian. Dampaknya adalah terciptanya kemandirian pangan, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, serta pembentukan budaya dan identitas masyarakat agraris. Yang kedua adalah industri dan infrastruktur. Perkembangan industri dan infrastruktur di Indonesia akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Dampak negatif ini. Yang ketiga, pariwisata dan konservasi alam. Pariwisata merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang menarik bagi wisatawan. Pariwisata yang berkelanjutan dapat memberikan pendapatan ekonomi kepada masyarakat lokal, melestarikan warisan budaya, serta meningkatkan kesadaran akan perlindungan lingkungan dan konservasi alam. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, dan hutan. Interaksi manusia dengan lingkungan terkait pengelolaan sumber daya alam memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta konflik sosial. Yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang juga mempengaruhi Indonesia. Interaksi manusia dengan lingkungan dalam bentuk emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan polusi dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dampaknya adalah ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam, ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan tidak selalu memiliki dampak negatif, namun menghadapi perubahan lingkungan, masyarakat Indonesia perlu